nih. Ayo kita bersiap-siap. Teman-teman, kita harus sudah mandi, gosok gigi, dan pakaian rapi ya. Teman-teman tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, atau ngobrol. Kita semua harus tertib ya. Duduknya rapi, dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Ayo kita semangat buat ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Shalom semuanya, apa kabar? Baik aja ya. Sekarang kita mau ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah sekolah minggu. Sertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Mau nyanyi lagu? Happy ya ya ya. Happy gak? Kalau tanya lu happy gak? Ada happy gak? Happy dong. Happy dong. Ayo yang masih tidur-tiduran, yang masih duduk tuh kasih tahu dulu. Ayo semuanya bangun ya. Kita mau nyanyi sambil loncat-loncat. Yuk, yuk, yuk. Kita mulai. Musik. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Tahu nggak lagunya apa? Nggak tahu. Ayo tebak coba. Nih tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, kita mulai musik aja dulu ya. Musik. Jangan lupa berdiri, kita mau goyang bareng-bareng. Ayo semuanya bangun. Tahu nggak lagunya apa? Sukacitaku, pom 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 saja ku jumpa Yesusku.
Sama-sama fokus. Iya. Kita mulai. Bapakku datang padamu, Nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita mulai dari awal ya. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikan-Mu pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikan-Mu. Sekali lagi pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya mengucap syukur Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu. Wah, adik-adik udah keren banget tadi memuji dan menyembahnya. Sekarang pasti kalian bisa lebih lagi. Duduk yang manis, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan buku catatan, Alkitab, dan juga alat tulisnya ya adik-adik. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul di ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu, jadikan tanah hati kami yang subur untuk benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa banget kan? Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami menjadi anak yang pintar,
yang takut sama Tuhan dan orang tua. Dekati kami juga supaya kami bisa mengerti apa yang dimaksud dari cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak hari ini mau ngelanjutin kisah yang minggu lalu. Tentang siapa? Ada yang inget gak? Bener banget. Tentang Yunus. Tunggu dulu. Sebelumnya, adik-adik jangan lupa ya, siapin Alkitab dan buku catatannya biar bisa mencatat. Minggu ini diambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Yuk dengerin kakak cerita. Setelah bangsa Niniwe bertobat dan Allah tidak jadi menghukum bangsa Niniwe, Yunus jadi kesel adik-adik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yunus merasa bangsa Niniwe itu nggak layak dapat belas kasihan dari Tuhan. Menurut Yunus, bangsa Niniwe itu jahat banget, pakai banget. Dan mereka tuh nggak layak diampuni. Lalu Yunus marah sama Tuhan. Yunus ngambek. Terus Yunus pergi dari bangsa Niniwe dan mendirikan pondok untuk tinggal. Lalu atas perkenanan Allah, tumbuhlah sebatang pohon untuk menaungi Yunus. Lalu Yunus senang banget sama pohon itu. Tapi keesokan harinya, atas perkenanan Allah juga, datanglah seekor ulat yang memakan pohon tersebut. Dan akhirnya pohon itu menjadi layu, karena ulat itu makanin daunnya adik-adik. Lalu setelah matahari terbit, atas kehendak Allah juga, bertiuplah angin panas dari timur. Sampai Yunus itu hampir pingsan karena panas banget. Terus Yunus akhirnya kesel, lesu, bete banget. Aduh panas banget sih. Aduh nggak ada pohon, nggak ada yang rindang untuk menutupi dari kepanasan ini. Terus dia akhirnya ngambek. Aduh pengen mati aja deh rasanya. Karena kenapa? Karena Yunus putus asa. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus menjawab kalau ia layak untuk marah. Yunus merasa ia berhak marah karena Tuhan sudah membuat pohon yang disenangi itu mati. Lalu berfirmanlah Allah, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya dengan ternaknya yang banyak. Adik-adik ngerti nggak maksud firman Tuhan itu buat Yunus? Jadi tuh gini adik-adik, maksudnya itu Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya, termasuk Yunus, bangsa Niniwe, adik-adik, kakak sekolah minggu, mama papa, nenek kakek, oma opa, semuanya yang Tuhan ciptakan, Tuhan itu mengasihi dan mau mengampuni. Karena kita ini sama-sama layak mendapat belas kasihan dari Tuhan. Sebagaimana Yunus dikasihi Tuhan, terus diselamatin dari ikan besar. Sama juga bangsa Niniwe itu juga dikasihi sama Tuhan. Makanya Tuhan gak menghancurkannya. Tidak hanya Yunus, bangsa Niniwe, bangsa-bangsa yang lain, atau adik-adik, Tuhan gak pilih-pilih untuk mengasihinya. Semuanya Tuhan sayang, tanpa terkecuali. Tuhan itu gak pernah ngelihat ras kita, suku bangsa, warna kulit, mau hitam, mau putih, mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, ataupun mau wanita, mau laki-laki, semuanya Tuhan sayang. Tuhan juga mengasihi tumbuhan, Tuhan memelihara hewan, semuanya Tuhan kasihi. Semua ciptaannya Tuhan pelihara. Ada nggak kira-kira nih adik-adik yang di rumah
suka kalau misalnya ada saudaranya, adiknya, atau kakaknya dimarahin sama mama papa. Terus adik-adik jadinya seneng. Syukurin, rasain diomelin sama mama. Kalau ada, segeralah bertobat. Hehehe. Adik-adik gak boleh gitu ya. Adik-adik harus saling mengasihi sama koko, sama dede, sama cici, sama sepupu, sama saudara. Semuanya adik-adik harus saling mengasihi. Oke? Jangan pernah menyimpan marah. Misalnya nih ya, adik-adik rebutan mainan sama adiknya atau sama kakaknya. Terus marah. Lalu adik-adik bilang, aku gak mau lagi main. Berarti kan adik-adik tidak belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan kan udah bilang kalau kita harus mengasihi dan mengampuni. Ya enggak? Kita sering kok sama seperti Yunus, marah dan membenci orang-orang yang kita nggak suka. Atau kadang kita lebih sayang sama mainan, sama games, sama bintang-bintang film atau artis. Ayo, siapa di sini ngaku yang lebih mengidolakan K-pop daripada Tuhan? Sampai kalau ngelihat filmnya, opa gitu, oh my god gitu kan. Tapi kalau disuruh nyembah, lemes-lemes. Disuruh ibadah sekolah minggu online, nggak mau mandi, sambil tidur-tiduran di atas kasur, tidak bersikap dengan baik dan benar. Ayo, tobat ya adik-adik, mulai detik ini. Kita harus apa tadi? Mengasihi dan mengampuni. Karena semuanya berhak menerima kemurahan Tuhan. Sama seperti kita sudah dikasihi dan diampuni sama Tuhan. Oke adik-adik? Sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 32. Ya, kakak ulangin ya. Di Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, ini ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa dihafal ya. Kalau nanti udah hafal, minta tolong sama mama atau papa untuk ngerekam. Dan minta dikirimin ke kakak-kakak sekolah minggu. Biar nanti teman-temannya semuanya juga semangat untuk ikutan menghafal. Oke? Kan tadi kita udah dengerin cerita firman Tuhan nih. Kalau Tuhan Yesus mengasihi semua orang, semua suku, semua bangsa. Nah, ini ada teman kita Jose yang juga mau kasih kesaksian pujian, ya. Adik-adik, yuk dengerin. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu
berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Tutup mata dan angkat kedua tangan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita semua. Penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.